Piala ini upaya di mana Amarzoni sekarang juga berupaya memperbaiki keadaan. Akhiran baru artinya ya dengan adanya berbagai masalah, kemudian duduk bareng, saling dewasa, karena mereka sudah dewasa, semoga di mediasi nanti ini bisa dimudahkan ya, mendapat energi Tuhan dengan banyaknya orang yang berkumpul. Ada energi Tuhan yang bisa menghalau energi setan. Sulitnya energi Tuhan masuk ketika energi setan masih berada dalam diri kita itu fakta. Ya, kalau kita misalnya sedang kena cobaan, apa yang bisa membuat Tuhan itu bisa masuk ke dalam diri kita? Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Terima kasih sudah buka video ini dan selamat datang di Sekar Ayunda Entertainment. Buat kamu yang baru saja melihat channel YouTube Bunda ini, please subscribe, like video ini. Dan di Sekar Ayunda Entertainment ini khususnya di Tarot Artis. Di video kali ini Bunda akan menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Bunda dan akan mengabulkan permintaan dari Sobat penonton maupun Sobat subscriber Bunda. Jadi di sini yang pertama Bunda menyapa kalian yang ada di kolom komentar dan yang Bunda pilih komentar kalian. Yang pertama dari Nia Kurniawati berkaitan dengan video Amarzoni dan Iris Bella. Di sini Nia Kurniawati berkomentar, ramalannya nggak tepat, Iris dan Amar akan cerai. Kemudian yang kedua ini dari @aasningsih 8246, komentarnya, Mbak bohong, sekarang Iris bercerai loh Mbak sama Amarzoni. Dan yang berikutnya ada juga yang berkomentar, sekarang mereka akan cerai, Iris Bella gugat Amarzoni. Bunda, tolong liatin apa mereka akan bisa rujuk lagi atau selesai, dan faktor apa yang membuat Iris ingin pisah. Apa hanya karena narkoba atau ada hal lain? Sekarang netizen menduga-duga Amar selingkuh atau tidak, tolong baca Bunda. Nah, dari beberapa komentar ini yang Bunda garis bawahi adalah @aasningsih 8246 ya. Di sini Aas ini mengatakan bahwa Mbak bohong, artinya Bunda bohong akan kasusnya Amarzoni dan Iris Bella. Sobat Bunda, Bunda memahami bahwa para penonton ataupun sobat subscriber Bunda ini punya wawasan yang berbeda-beda dan penalaran yang berbeda-beda ya. Bunda memahami hal itu. Tapi di sini Bunda ingin memberitahu kalian supaya kita sepikir dan sepaham dalam menilai suatu kasus dalam menggunakan media kartu tarot untuk melihat kasus tersebut. Dalam kasusnya Iris Bella dan Amarzoni, Bunda menarik energinya adalah kala 1 bulan yang lalu ya Sobat Bunda. Jadi perlu kita sepikir, sepaham, sewawasan dan sepenalaran kalau bisa. Kalau sudah menonton channel YouTube Bunda ini, Bunda menginginkan seperti itu dalam menilai atau memahami, memaknai sebuah kartu tarot. Mengapa? Karena kartu tarot itu Sobat Bunda, bila kita melihat satu persoalan, itu dalam persoalan itu ada energi. Jadi setiap persoalan itu melibatkan energi. Energi kala itu dalam hal kasusnya Amarzoni dan Iris Bella, sekali lagi 1 bulan yang lalu, apa yang Bunda tarik energinya ya seperti itu. Bunda belum melihat ada perceraian. Sekarang pun kan belum bercerai, masih mengajukan gugatan cerai. Nah, di dalam energi yang Bunda tarik waktu itu masih ada berkat ilahi dalam 1 bulan yang lalu itu. Sekarang pun bila Amarzoni tidak terkena atau dia mau bertobat, tidak mengikuti energi dari setan, dia tidak akan mengajukan cerai. Dan di sini yang mengajukan, dia hanya menerima gugatan cerai. Yang mengajukan cerai kan Iris ya, karena Iris mempertimbangkan segala faktor seperti yang dikatakan Sobat Bunda tadi. Apakah hanya karena narkoba atau
ada perselingkuhan yang membuat Iris tidak bisa meneruskan bahtera rumah tangganya karena adanya perselingkuhan. Itu tidak bisa ditolerir kalau namanya perselingkuhan buat Iris Bella. Mungkin itu ya, jadi energi yang 1 bulan itu adalah energi di mana masih ada berkat ilahi. Sampai sekarang pun masih ada berkat ilahi bila mereka mau duduk bersama. Di video itu Bunda mengatakan seperti itu, mau duduk bersama dan saling bisa memaafkan apapun itu. Tapi kan kita tidak tahu ya Iris menonton video ini ataupun tidak. Nggak ada pengaruhnya nonton video ini pun kalau mereka masih punya prinsip sendiri, ya tidak bisa mengubah keadaan. Tarot itu tidak absolut ya Sobat Bunda, jadi bisa berubah sesuai dengan energi yang di sana. Nah, sekarang Bunda akan mengabulkan permintaan dari Sobat Bunda yang meminta untuk melihat ya apa mereka akan bisa rujuk lagi atau selesai. Ini Bunda kabulkan permintaan Sobat Bunda yang meminta ini. Dan mohon kepada Aas Ningsih 8246, tolong ya kalau bisa jangan menuduh Bunda berbohong. Tapi Bunda tidak bisa memaksakan apa yang kamu katakan kepada Bunda. Tapi Bunda di sini tidak berbohong. Maka di sini Bunda menalarkan penalaran Bunda ke Aas supaya Aas bisa sepaham dengan Bunda tentang energi 1 bulan yang lalu, di mana memang masih ada berkat Tuhan sampai hari ini. Yang pasti adalah kita doakan supaya Iris jangan mengajukan gugatan itu bisa ditarik, dan dalam mediasi nanti mereka bisa dewasa dalam menyikapi kasus mereka sehingga jangan sampai bercerai, karena cerai itu mengakibatkan dampak yang tidak bagus buat anak-anaknya. Seperti itu ya yang bisa kita harapkan. Baik Sobat Bunda, Bunda akan tarik energi saat ini ya. Jadi energi saat ini bisa sudah berubah dari energi 1 bulan yang lalu. Sekali lagi di sini Bunda melihat energi 1 bulan yang lalu tuh memang Bunda tidak mendapatkan petunjuk tentang adanya perceraian. Maka ya kalau memang Bunda nggak mendapatkan petunjuk tentang perceraian sampai saat ini kan memang belum bercerai juga seperti di awal tadi Bunda bilang ya. Maka sekarang Bunda akan menarik energi dalam kisruh rumah tangga Iris Bella, Ibel dan Amarzoni, di mana saat ini Ibel sedang mengajukan gugatan cerai. Apakah itu benar-benar bisa cerai atau tidak? Mari kita lihat sekarang ini energinya. Energi yang Bunda tarik berkaitan dengan rumah tangga Iris Bella dan Amarzoni. Ini energi yang sekarang ya. Jadi kalau nanti energinya memang Bunda nggak mendapatkan pesan tentang perceraian ya bukan berarti Bunda bohong ya. Karena memang kemampuan Bunda ya seperti itu, nggak bisa merasakan atau nggak dapat petunjuk tentang perceraian. Ya nggak bisa Bunda memaksakan nanti ada perceraian. Apa yang Bunda katakan itu energi yang Bunda dapatkan gitu ya. Di kartu yang pertama ada 9 piala. Ini artinya adalah bagaimana mereka ya, usaha mereka dalam rumah tangga. Jadi usaha yang mereka lakukan itu untuk saat ini berkaitan kisruh rumah tangga Iris dan Amarzoni. Baik dari Amarzoni ini, dari sini Bunda bisa dengan adanya piala ini upaya di mana Amarzoni sekarang juga berupaya memperbaiki keadaan, membuat dirinya jauh lebih bermartabat di depan Iris Bella, maunya seperti itu. Tapi Iris Bella punya pemikiran lain, ataupun bisa dikatakan apa yang sudah dilakukan Amarzoni itu bisa diartikan bahwa tidak termaafkan buat Iris. Nah, mengapa? Ataukah seperti yang dikatakan oleh Sobat
penonton tadi bahwa ataukah memang yang diasumsikan Amarzoni punya selingkuhan. Bunda juga nggak tahu itu ya. Maka di sini coba kita lihat apa yang bisa Bunda ketahui melalui energi yang Bunda tarik tadi ya. Sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Amarzoni itu sudah tidak termaafkan oleh Iris Bella seperti itu. Kartu yang kedua adanya pendeta wanita. Di sini pesan yang Bunda dapatkan adalah mereka ini, Iris Bella sedang mengajukan gugatan cerai. Sekali lagi bahwa sebetulnya buat Iris itu sekali lagi bahwa ini adalah cobaan dari setan. Ketika setan masih menguasai diri kita, Tuhan itu akan sulit masuk gitu loh. Ya, jadi tetapi wawasan dan pemahaman tentang sulitnya energi Tuhan masuk ketika energi setan masih berada dalam diri kita itu fakta. Ya, kalau kita misalnya sedang kena cobaan, apa yang bisa membuat Tuhan itu bisa masuk ke dalam diri kita? Adalah meditasi atau pertobatan. Tapi yang paling utama adalah meditasi. Karena ketika kita bisa meditasi, energi setan itu akan lepas dan energi Tuhan bisa masuk lagi kepada diri kita, sehingga yang mencengkeram diri kita adalah Tuhan, bukan setan gitu. Nah, ini adalah pendeta wanita, ini evaluasi. Jadi seperti yang pertama tadi di video dulu 1 bulan yang lalu mengenai Ibel dan Amarzoni, mereka itu sudah dewasa. Nah, banyak yang mengatakan coba Amarzoni dan Iris Bella menonton videonya Bunda ini ya gitu. Ya kalau nonton pun kalau mereka tidak punya wawasan atau pola pikir saling memaafkan apapun kesalahan masing-masing ya sulit. Kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain karena mereka punya prinsip sendiri-sendiri. Itu yang pertama ya. Tapi di kartu kedua energinya mengatakan bahwa walaupun Iris Bella saat ini sedang mengajukan gugatan cerai, energi yang Bunda dapat adalah Iris harus bisa kembali mengevaluasi jangka panjangnya berurusan dengan anak-anaknya. Begitu pula dengan Amarzoni. Namun sekali lagi walaupun mungkin Amarzoni sudah berjuang karena yang mengajukan gugatan cerai kan Iris ya. Nah, di sini kartu berikutnya adanya kesedihan, kekecewaan. Ini tentunya dari Iris Bella akan apa yang dilakukan oleh Amarzoni. Karena Amarzoni kan juga sudah dari dulu dia punya kekurangan berkaitan dengan kecanduan narkobanya. Sebelum dia dekat dengan Iris Bella seharusnya sudah menyadari orang yang mau diambil menjadi suaminya adalah orang yang memang punya kecanduan, ketergantungan dengan narkoba. Jadi sebetulnya ya dulu sebelum dia menikah itu kalau bisa ya sudah nggak usah menikah dengan Amarzoni kan. Semua kan pilihan di tangan kita, di tangan Iris. Tapi Iris mau menerima kan. Mau menerima Amar itu artinya bisa jauh lebih baik gitu. Tetapi kan Iris juga tidak bisa mengendalikan Amarzoni ketika dia kecanduan pun kan tidak di Indonesia kabarnya begitu. Maka ya inilah sudah saling dewasa, maka semua harus menanggung beban dosanya sendiri-sendiri kan seperti itu ya. Maka keputusan Iris Bella mengajukan gugatan cerai itu saat ini adalah bagaimana dia sudah merasa kecewa dengan perbuatan Amarzoni yang buat dia sudah tidak termaafkan. Adanya bumi ini memang harus lahir kembali menjadi orang-orang yang baru ya, tetapi perlu perjuangan karena bumi ini maknanya luas banget ya. Ini adalah bagaimana makna kelahiran baru. Kelahiran baru artinya ya dengan adanya berbagai masalah, kemudian duduk bareng, saling dewasa, karena mereka sudah dewasa, semoga di mediasi nanti ini bisa dimudahkan ya, mendapat energi Tuhan dengan banyaknya orang yang berkumpul, ada energi Tuhan yang bisa menghalau energi setan itu. Kemudian kartu berikutnya adanya Aspiala. Di sini bisa diartikan bahwa rumah tangga mereka sebetulnya dalam ujian, dalam cobaan yang besar yang seharusnya bisa memenangkan energi Tuhan, bukan mempertahankan energi setan. Kartu ini memberi pesan itu. Sekali lagi, harus bisa memenangkan energi Tuhan, jangan mempertahankan energi setan. Karena dengan mempertahankan energi setan ya nggak bisa kita memenangkan energi Tuhan gitu. Maka disinilah dibutuhkan pemahaman agama tidak bisa menjamin seseorang
bisa memenangkan Tuhan loh Sobat Bunda. Sekali lagi ini kalau ada yang tidak sepaham ya tidak apa-apa. Tetapi pemahaman Bunda seperti itu tentang bagaimana kita punya agama. Mengapa orang yang punya agama tetapi juga masih saja melakukan perbuatan setan, perbuatan yang tidak terpuji, ibaratnya seperti itu. Karena apa? Karena ya dia hanya beragama tetapi tidak memahami benar-benar makna agama tersebut, seperti itu. Jadi ini agak menyinggung ke masalah agama ya, atau spiritual ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena berkaitan dengan setan dan Tuhan, seperti itu. Dan apa yang Bunda sampaikan itu memang itu yang harus Bunda alirkan gitu, energinya gitu ya, kata-katanya. Nah, kembali lagi, ini adalah bagaimana kekuatan Tuhan 3 gunung. Ini tadi, ini kartu 8 piala. Ini ibaratnya adalah memang benar-benar diuji dan juga diuji bagaimana kualitas kita dalam mengenal Tuhan. Dan adanya pengaruh setan tadi, sekali lagi ya. Tetapi berkaitan dengan rumah tangga mereka, di sini masih makna-maknanya positif, memotivasi, sumber-sumber dibutuhkan motivasi saja di sini. Kartu yang terakhir di sini adanya 2 tongkat. Ini mengartikan bagaimana walaupun saat ini energi mereka itu adanya gugatan cerai, kemudian memang bercerai atau apa ya, yang kita belum tahu tuh nanti cerainya benar atau tidak gitu. Tetapi di sini maknanya masih sama. Walaupun nanti mereka bercerai, tetapi jiwa mereka tuh tidak bercerai. Itu ya. Karena di sini Bunda nggak bisa mengubah apa yang kartunya sudah keluar. Walaupun ada nanti mereka secara hukum agama, hukum pengadilan mereka bercerai, tetapi jiwa mereka tidak bercerai. Jiwa mereka itu akan ketika cerai secara duniawi, secara jasmani ya, cerai secara fisik lah. Walaupun mereka nanti kan belum terbukti ya, dan di sini Bunda tidak juga mendapatkan simbol-simbol tentang perceraian. Yang ada hanya evaluasi, memperbaiki diri dalam berspiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, memenangkan Tuhan, dan jangan mempertahankan setan itu, kemudian mempertahankan bagaimana rumah tangga mereka harus diselamatkan. Itu yang bisa Bunda dapatkan. Kalau ataupun nanti kenyataannya mereka cerai, Bunda bisa pastikan bahwa itu hanya perceraian fisik, tapi jiwa, batin tidak bisa mereka bercerai. Itu yang bisa Bunda lihat dan Bunda sampaikan kepada kalian supaya kalian bisa sepaham tentang makna tarot itu seperti apa. Dan tarot ini bukan meramal, tapi energi yang Bunda bisa bacakan di sini berkaitan dengan rumah tangga Iris Bella dan Amarzoni. Jadi sampai di sini buat kamu yang beda pemikiran dengan Bunda, mohon maaf bila ada salah kata, dan kita akan jumpa lagi di Tarot Artis di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.